Shalom teman-teman, damai sejahtera Tuhan beserta dengan kalian semua, dan semoga semua teman-teman berada dalam keberkatan perlindungan Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa mengasihi kita semua. Nah teman-teman, dalam bagian ini saya perlu menegaskan bahwa saya tidak dalam posisi mendukung ataupun membela baik itu Pak Rudi Yohanes atau Sang Debaters maupun Pak Pendeta HTD, tetapi dalam bagian ini saya hanya fokus kepada argumentasi ataupun konten dari pengajaran yang disampaikan oleh Pak Pendeta HTD, dan karena itu mari kita dengarkan sama-sama dalam cuplikan video berikut ini. Saudara, saya dapat WA dari orang yang mengaku namanya Rudi Yohanes ya. Dia bahasanya sombong sekali gini loh. Pendeta HTD, kalau memang Anda itu paham Alkitab, jelaskan arti ayat ini. Dia sebutin ayatnya. Sombong sekali nih orang ini. Saya nggak kenal Rudi Yohanes itu siapa. Lalu dia kirim foto profilnya. Saya lihat orangnya nggak ganteng. Saya sudah langsung tahu, orang nggak ganteng, orang jelek kayak gini pasti nggak dipakai Tuhan. Pak Pendeta HTD, apa hubungannya orang jelek dengan dipakai tidak dipakai Tuhan? Itu ilmu paham Alkitab tingkat tinggi, saudara ya. Anda kalau sudah paham Alkitab tingkat tinggi, Anda akan tahu Allah hanya memakai orang-orang yang tidak jelek. Ya, Nabi Musa itu ganteng ya, Daud itu ganteng ya. Semua yang dipakai Tuhan itu orang-orang yang ganteng. Saya lihat Rudi Yohanes ini profilnya jelek orangnya ya. Anda udah sombong sekali nih kata-katanya nih orang ini ya. Ya, orang jelek nggak akan dipakai Tuhan. Saudara-saudara yang sorry ya, ini ilmu paham Alkitab tingkat tinggi ya. Anda yang berwajah jelek, sorry, mustahil Yesus pakai Anda. Mustahil. Ya. Ya, Yesus memakai orang-orang yang tampan, yang ganteng. Itu ilmu paham Alkitab tingkat tinggi itu. Wajahnya jelek kayak gitu, ya. Maki-maki, keluar-keluar. Anda kalau pendeta paham Alkitab, jelaskan ayat ini. Rudi, wong elek kaya ngono. Ini bahasa Jerman ya. Rupamu elek ngono iki pasti hatimu ya elek, guys. Ini bahasa Jerman. Rupa ki nek elek, atine ya elek. Itu ilmu paham Alkitab tingkat tinggi. Ini ilmu paham Alkitab tingkat tinggi. Jadi Anda lihat aja pendeta gini elek ora bakal. Wis to tenan wis to. Ini bahasa Jerman ya. Ya nek rupane elek ora bakal dipakai Tuhan. Wis to tenan. Ini ilmu paham Alkitab tingkat tinggi lho, ya. Tingkat tinggi, ya. Yo Musa, Daud, semua itu ganteng-ganteng semua itu, ya. Ya. Semua gak ono sing elek iku, ya. Bahkan Yudas Iskariot pun tidak jelek, ya. Ganteng itu, ya. Nah teman-teman sekalian, ini memang pengajaran yang sangat berbahaya sekali ya. Sebenarnya saya tidak mau menanggapi ini, tetapi setelah saya melihat di channelnya beliau ini, di channelnya Pak Pendeta HTD, ternyata juga ada yang memberikan jempol atas argumentasi ataupun konten dari pengajaran yang disampaikan beliau. Dan ini menurut hemat saya, menurut penilaian saya, kemungkinan terbesar orang-orang tersebut juga setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta HTD. Dan hal ini bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Alkitab. Di dalam misalnya teman-teman bisa membaca seperti ada di screen. Di sini yang pertama adalah di dalam 1 Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7 dikatakan bahwa tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Perhatikan teman-teman, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah teman-teman, ini kisahnya teman-teman bisa dapati di dalam kitab Samuel pasal 16, teman-teman bisa membaca seluruh pasal itu. Tetapi yang sangat jelas di sini bahwa seseorang yang mau dipakai oleh Tuhan dalam hal pelayanan, fokus utamanya adalah sikap hati dari orang tersebut, kesiapan hati dari orang tersebut, bukan tentang parasnya. Karena di sini sangat jelas sebagaimana disampaikan oleh Tuhan kepada Samuel bahwa manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah teman-teman sekalian, sebenarnya bukan hanya ini saja, teman-teman juga bisa memperhatikan di screen. Misalnya di dalam kitab Efesus pasal 6 ayat yang ke-9 dikatakan bahwa dan kamu tuan-tuan perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman.
Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga, dan Ia tidak memandang muka. Nah teman-teman sekalian, memang konteks di dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-9 ini tidak berbicara tentang seseorang yang dipakai Tuhan untuk melayani, tetapi ini adalah prinsip yang bersifat umum yang menjelaskan tentang cara pandang Allah terhadap semua ciptaannya. Nah teman-teman sekalian, selain daripada itu, bagian yang paling berbahaya yang disampaikan oleh Pak Pendeta HTD dalam konten pengajarannya adalah seperti berikut ini. Hubungannya orang jelek dengan dipakai tidak dipakai Tuhan. Itu ilmu paham Alkitab tingkat tinggi, saudara ya. Anda kalau sudah paham Alkitab tingkat tinggi, Anda akan tahu Allah hanya memakai orang-orang yang tidak jelek. Nah teman-teman sekalian, ini adalah pengajaran yang sangat berbahaya sekali, sebab beliau mengklaim bahwa hal demikian hanya akan dipahami oleh orang-orang yang memahami Alkitab, dan level dari pemahaman orang-orang yang demikian seperti yang disampaikan oleh Pak Pendeta HTD ini adalah orang-orang yang levelnya keilmuannya sudah tinggi di dalam hal memahami Alkitab. Nah teman-teman sekali, ini adalah pengajaran yang sangat berbahaya sekali. Saya tahu memang teman-teman mungkin saja juga tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta HTD, tetapi sekalipun demikian, juga ada orang-orang yang kemudian percaya, dan bahkan pun sekalipun ada orang-orang yang tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh beliau ini. Tujuan saya memberikan tanggapan atas pernyataan beliau ini adalah supaya setidaknya saya berkontribusi untuk membangun sebuah argumentasi kepada teman-teman yang tidak setuju, sebab banyak orang yang Kristen tidak setuju terhadap suatu pengajaran, tetapi mereka tidak punya argumentasi yang mendukung ketidaksetujuannya. Nah karena itu teman-teman, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta HTD ini adalah pengajaran yang salah, dan ini bertolak belakang dengan prinsip-prinsip dasar yang disampaikan oleh Alkitab. Dan karena itu melalui konten ini saya menyampaikan kepada Pak Pendeta HTD tanpa mengurangi rasa hormat karena beliau ini lebih tua. Saya mengajak Bapak untuk melakukan diskusi, tetapi tidak harus bertatap muka, sebab ini bisa kita lakukan secara live. Dan bila ada persyaratan-persyaratan, karena sebelumnya memang saya pernah mendengar, bahkan Bapak juga sudah pernah menyampaikan kalau mau berdiskusi dengan Bapak harus ada harus ada fulusnya ya, harus dibayar. Saya tidak tahu memang kenapa mesti ada persyaratan demikian, tetapi saya berharap Bapak mau merespon apa yang saya sampaikan ini. Mari kita membahas sama-sama, sebab Bapak menggunakan istilah bahwa ini hanya bisa dimengerti oleh orang-orang yang memahami Alkitab levelnya, level tingkat tinggi. Dan ini menurut saya adalah penafsiran, adalah konten pengajaran yang benar-benar bertolak belakang dari Alkitab. Seperti ada dua ayat tadi yang saya gunakan sebagai referensi untuk mendukung apa yang saya sampaikan. Dan karena itu Pak Pendeta HTD, saya berharap Bapak bersedia, mari kita melakukan diskusi, dan saya menunggu respon dari Bapak. Terima kasih teman-teman sekalian. Bila pun kalian berkenan, silahkan share bagian ini kepada Pak Pendeta HTD supaya beliau segera mengetahuinya. Harusnya sih beliau akan segera mengetahuinya, karena ini saya ambil sedikit cuplikan videonya. Biasanya kalau di channel YouTube itu ada pemberitahuan, jadi dengan segera beliau bisa mengetahuinya. Jadi terima kasih semua teman-teman, dan sejahtera Tuhan Yesus beserta dengan kita sekalian. Haleluya, Shalom.